Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siska Arini. Saya adalah mahasiswi dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikoanalisa, yaitu Erich Fromm. Siapa sih Erich Fromm itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, riwayat hidup singkat dari Erich Fromm. Yang kedua, Erich Fromm berkontribusi untuk psikologi. Yang ketiga, teori cinta dari Erich Fromm. Yang keempat, karya-karya besar yang ditulis oleh Erich Fromm. Riwayat hidup singkat Erich Fromm. Erich Fromm adalah anak tunggal yang dilahirkan dari orang tua yaitu Yahudi Ortodok di Frankfurt, Jerman pada tanggal 23 Maret 1900. Kemudian dia menggambarkan masa kecilnya yang sangat mentorik. Pada usia 14 tahun, Fromm dipengaruhi oleh dimulainya Perang Dunia Pertama dan mengembangkan minat yang kuat terhadap perilaku kelompok. Dia mulai mencari jawaban atas pertanyaannya dalam tulisan para pemikir termaksud Sigmund Freud dan Karl Marx. Erich Fromm adalah seorang psikoanalisa Jerman dan psikoanalisis yang dikaitkan dengan sekolah Frankfurt teori kritis. Ia dikenal karena mengembangkan konsep bahwa kebebasan adalah bagian dasar dari sifat manusia. Untuk itu, menentang teori-teori Sigmund Freud. Erich Fromm berkontribusi untuk psikologi. Erich Fromm secara luas dianggap sebagai salah satu psikoanalisis yang paling penting pada abad ke-20. Sementara itu, Sigmund Freud memiliki pengaruh awal pada dirinya. Fromm kemudian menjadi bagian dari kelompok yang dikenal sebagai Neon-Freudian yang termaksud karena Honey dan Carl Jung. Karena kritiknya ide Freud termaksud konsep Oedipus dan naluri hidup dan mati dan teori libido. Fromm percaya bahwa masyarakat dan budaya juga memainkan peran penting dalam perkembangan individu manusia. Tugas utama manusia dalam hidup adalah untuk melahirkan dirinya sendiri, untuk menjadi apa yang dia berpotensi. Produk yang paling penting dari usahanya adalah kepribadiannya sendiri. Manusia untuk dirinya sendiri. 1947. Fromm juga memiliki pengaruh besar pada psikologi humanistik. Dia percaya hidup adalah kontradiksi karena manusia adalah bagian dari alam dan terpisah dari dirinya. Dari konflik ini timbul kebutuhan ekspektasi dari termaksud keterkaitan, kreativitas, akar, identitas, dan kerangka orientasi menurut Fromm. Dari karyanya sendiri, Fromm kemudian menjelaskan, saya ingin memahami hukum yang mengatur kehidupan individu manusia dan hukum masyarakat, yaitu manusia dalam kehidupan sosial mereka. Ia mencoba untuk melihat kebenaran abadi dalam konsep Freud, bertentangan dengan asumsi-asumsi yang terlalu direvisi. Saya mencoba melakukan hal yang sama dengan teori Marx, dan akhirnya saya mencoba untuk mencapai sintesis yang diikuti dari pemahaman yang dikritik dari kedua pemikiran. Teori cinta dari Erich Fromm. Cinta menurut Erich Fromm adalah sikap, suatu orientasi karakter yang menuntut jalinan seorang pribadi dengan dunia secara keseluruhan. Suatu tindakan dan perhatian aktif pada kehidupan dan pertumbuhan dari apa yang kita cintai. Cinta adalah manifestasi dari kehidupan itu sendiri. Ada takaran yang lebih spesifik. Erich Fromm membedakan cinta dalam beberapa bentuk, yaitu cinta antara orang tua dan anak, cinta pada sesama, objek cinta, cinta erotis, cinta kepada diri sendiri, dan cinta kepada Yang Maha Pencipta. Erich Fromm juga menyatakan bahwa cinta adalah seni, di mana dalam hal tersebut seni membutuhkan ilmu pengetahuan dan latihan atau usahanya. Jadi, teori dan praktek perlu kita kombinasikan. Erich Fromm menyatakan, belajarlah memiliki kemampuan mencintai dengan benar, sehingga apapun yang kita temui akan layak untuk dicintai. Kalau kita
kita fokusnya pada apa yang layak dicintai, maka akan jadi dirinya yang egois dan pemilih. Maka hal yang penting yang pertama kali kita lakukan adalah belajar memiliki kemampuan mencintai. Karena ketika kita tahu bagaimana cara mencintai dengan benar, apapun objeknya akan menjadi indah. Cinta bukan kata sifat, melainkan kata kerja. Sehingga kita mendapatkan cinta perlu banyak tindakan yang kita lakukan. Erich Fromm juga menyatakan cinta bukanlah falling in love, melainkan standing in love. Dimana falling in love terjadi karena kebutuhan dari luar kesadaran, sedangkan standing in love terjadi dengan kesadaran dan sadar ingin membangun dan mendirikan cinta. Karya-karya besar yang ditulis Erich Fromm. Yang pertama, buku The Art of Loving. Yang kedua, Shapes of Random. Yang ketiga, Lari dari Kebebasan. Yang keempat, Masyarakat yang Sehat. Yang kelima, Man from Himself. Yang keenam, The Art of Listening. Yang ketujuh, Psikoanalisa dan Agama. Dan yang terakhir, Revolusi Harapan. Demikian penjelasan tentang psikoanalisa yaitu Erich Fromm. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Bye!